Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tazkia Altafunisa dengan NPM 253020155, mahasiswa program studi teknologi pangan. Pada video presentasi tugas mata kuliah Pancasila kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, terutama sebagai generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Topik yang saya akan bawakan berjudul Revitalisasi Pancasila melalui pendidikan di era digital. Alasan saya memilih topik ini adalah karena saya melihat bahwa di zaman yang serba digital seperti sekarang, nilai-nilai Pancasila seringkali mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Banyak dari kita yang lebih sibuk dengan dunia digital, media sosial, dan arus informasi global, sehingga nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, atau rasa persatuan kadang tidak terasa sekuat dulu lagi. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya Pancasila tetap memiliki peran yang sangat penting di era modern saat ini, dan bagaimana dunia pendidikan bisa menjadi sarana utama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut. Karena bagaimanapun teknologi akan terus berkembang, namun karakter dan nilai moral suatu bangsa tetap harus dijaga. Dalam video ini, saya akan membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan pembahasan, hingga strategi konkret yang bisa dilakukan untuk merevitalisasi Pancasila melalui pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital. Saya berharap materi yang saya sampaikan nanti dapat memberikan pemahaman baru, membuka sudut pandang, sekaligus menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Oleh karena itu, mari kita simak video penjelasan berikut. Kita hidup di masa di mana teknologi berkembang sangat cepat. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi di balik kemajuan itu, ada sisi negatif yang juga besar, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan hilangnya rasa gotong royong. Disinilah pentingnya peran pendidikan. Melalui pendidikan, kita bisa menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila supaya tidak hanya dihafal, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia digital. Dalam pembahasan ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi di era digital? Kedua, bagaimana peran pendidikan dalam menjaga nilai-nilai tersebut? Dan yang ketiga, strategi apa yang bisa kita lakukan agar generasi muda tetap memegang nilai-nilai Pancasila meskipun hidup di dunia yang serba digital? Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan pentingnya revitalisasi nilai Pancasila, menyoroti peran besar dunia pendidikan, serta memberikan ide-ide konkret dalam menerapkan nilai Pancasila di era digital. Makna revitalisasi Pancasila. Revitalisasi berarti menghidupkan kembali. Artinya, kita berusaha membangkitkan lagi nilai-nilai Pancasila yang mulai memudar. Bukan karena Pancasila sudah usang, tapi karena cara kita memahami dan mengamalkannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tapi juga pedoman moral dan sumber nilai yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Tantangan era digital. Era digital membawa banyak tantangan. Misalnya, anak muda sekarang lebih mengenal budaya luar dibanding budaya nasional. Media sosial sering menjadi tempat munculnya ujaran kebencian dan perpecahan. Selain itu, semangat gotong royong yang dulu sangat kuat, kini mulai tergeser oleh sikap individualitis.
Hal-hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya adalah peran pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai Pancasila. Guru dan dosen punya peran penting sebagai teladan melalui kegiatan belajar, kurikulum, hingga kegiatan organisasi di kampus. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi bisa diajarkan dan dipraktikkan. Kampus juga bisa menjadi tempat latihan penerapan nilai Pancasila, seperti melalui proyek sosial, kegiatan sukarela, atau debat etika digital. Selanjutnya, strategi revitalisasi. Beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, menggunakan media digital sebagai sarana edukasi nilai-nilai Pancasila, misalnya lewat video kreatif, podcast, atau infografis. Yang kedua, mengadakan program literasi digital berbasis nilai kebangsaan agar pengguna internet lebih bijak. Dan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan digital mahasiswa. Dengan begitu, teknologi bisa menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai positif, bukan merusaknya. Contoh implementasi nyata. Beberapa contoh penerapan nyata, misalnya program Pancasila Goes Digital di sekolah dan kampus, atau lomba konten kreatif bertema Pancasila di TikTok dan Instagram. Ada juga ide membuat game edukasi berbasis nilai Pancasila agar pembelajarannya lebih menarik dan interaktif. Kita juga bisa berperan secara pribadi, misalnya dengan membuat unggahan positif yang mencerminkan nilai toleransi, gotong royong, dan keadilan. Yang selanjutnya, manfaat revitalisasi. Revitalisasi Pancasila melalui pendidikan akan membawa banyak manfaat. Kita bisa membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan mencintai bangsanya. Selain itu, teknologi digital bisa menjadi sarana penyebaran nilai positif, bukan justru jadi ancaman moral. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan dalam presentasi ini, dapat kita simpulkan bahwa revitalisasi Pancasila melalui pendidikan di era digital bukan hanya sekadar wacana, tetapi merupakan kebutuhan nyata yang harus terus dilakukan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan belajar. Namun di sisi lainnya, teknologi juga membawa tantangan berupa memudarnya nilai-nilai kebangsaan, meningkatnya hoaks, intoleransi, individualisme, serta menurunnya budaya gotong royong. Oleh karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan, baik di sekolah, kampus, maupun pendidikan informal. Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kembali dengan cara yang lebih kreatif, kontekstual, dan sesuai dengan karakter generasi digital. Guru, dosen, dan lembaga pendidikan perlu bukan hanya mengajar teori, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Revitalisasi Pancasila di era digital juga membutuhkan strategi yang menyesuaikan perkembangan teknologi, pemanfaatan media sosial, konten edukatif digital, platform pembelajaran online, hingga proyek-proyek kreatif seperti video infografis atau podcast dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih modern dan interaktif, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat benar-benar dihayati dan diamalkan oleh masyarakat. Selain itu, revitalisasi Pancasila juga membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan terutama kaum muda yang menjadi pengguna terbesar teknologi digital. Ketika semua elemen ini bekerja sama, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kekuatan
yang membangun karakter bangsa, menjaga persatuan, serta menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, revitalisasi Pancasila melalui pendidikan di era digital bukan hanya upaya mempertahankan warisan bangsa, tetapi juga langkah strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berakhlak, beretika, dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital, agar kita mampu menciptakan masyarakat yang damai, adil, toleran, dan berkeadilan. Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya dituntut untuk memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dan menyesuaikannya dengan tantangan zaman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.